kiri, toleh kanan, dan ternyata di pinggiran tebing kudapati, sobat merinding, sesosok wanita yang rambutnya sepinggang. Hai sobat merinding, apa kabar kalian semuanya? Kuharap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja, serta tidak kekurangan satu apapun, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini aku tidak camping, melainkan aku akan menceritakan pengalaman camping hororku ketika aku camping di suatu hutan di pedalaman Sumatera. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi sobat merinding yang belum subscribe channel ini sekarang, like video ini. Bagi sobat merinding yang sudah subscribe dan like, aku ucapkan terima kasih. Langsung saja kita ke ceritanya. Selamat merinding. Di hari itu sobat merinding, tepatnya hari Senin, masih di bulan Juli 2025, aku terbangun ketika mendengar alarm HP ku yang berbunyi. Dan ketika mendengar suara tersebut, aku langsung bangun dan aku langsung mempersiapkan kebutuhan peralatan yang akan aku gunakan untuk aku camping nantinya, seperti parang, gergaji, cangkul, dan lain sebagainya. Dan rencananya di campingku kali ini, seperti di video-videoku yang lainnya, aku camping hanya sendiri, menikmati kesunyian hutan, bunyi-bunyi serangga, hewan-hewan malam seperti burung-burung malam. Aku sangat menyukai itu, dan hanya ditemani oleh api unggun. Dan setelah aku cukup jauh melakukan perjalanan, akhirnya aku menemukan tempat yang menurutku cocok untuk aku mendirikan shelterku. Dan tempat yang kumaksud tersebut adalah sebuah parit yang aku juga tidak tahu parit apakah itu. Yang jelas di dalamnya terdapat sungai. Mungkin itu adalah parit irigasi atau bahkan parit Perang Dunia Kedua, entahlah. Dan setelah itu segeralah aku meletakkan ranselku. Setelahnya aku langsung mencari beberapa batang kayu yang nantinya akan aku gunakan untuk membuat shelter. Kebetulan sahabat merinding, di sana banyak sekali kayunya, jadi aku tidak terlalu kesulitan untuk mendapatkan kayu. Setelah kayunya terkumpul, kupotong-potong kayu tersebut dan segeralah aku jadikan shelter yang nantinya aku gunakan untuk bermalam. Singkat cerita, selesailah aku membuat shelter yang aku gunakan untuk bermalam tersebut, sahabat merinding. Dan ketika menjelang sore, tidak terjadi apa-apa, kan masih siang. Sambil menunggu malam, sobat merinding, di situ aku sempat mencari beberapa makanan yang aku gunakan untuk mengganjal perutku. Aku berkeliling-keliling di sana mencarinya, dan alhamdulillah aku mendapatkannya. Dan setelah puas berkeliling-keliling di sekitar situ, sobat merinding, aku pun langsung memancing. Kebetulan dari rumah aku sudah membawa beberapa kail pancingku, dan aku langsung mencari joran di situ. Dan tanpa aku sadari, sahabat merinding, ketika aku memancing tersebut, disitulah kejadian ganjil kecil mulai terjadi. Pancing yang aku gunakan kan cukup kecil, sobat merinding, dan beberapa kali pancingnya terputus. Dan ternyata sobat merinding, yang memakan pancingku sedari tadi, yang menyebabkan pancingku terputus, ternyata ikan yang berukuran cukup besar. Orang di sini biasanya menyebutnya dengan ikan tauman, sahabat merinding. Tapi sayang, sungguh sayang, kejadian tersebut tidak kuabadikan di kamera, sahabat merinding. Setelah itu, sahabat merinding, aku pun langsung mengangkat perangkap ikan yang sebelumnya telah aku pasang. Orang di sini biasa menyebutnya dengan sengkirai. Dan apa yang terjadi, sobat merinding? Isinya sangat mengecewakan, cuma berisi 4 ekor ikan sepat saja. Itu pun yang berukuran kecil, kira-kira 2 atau 3 cm saja. Atap shelterku yang dari plastik itu bergoyang-goyang layaknya ditiup sebuah blower dari bawah, sobat merinding.
Padahal di saat itu tidak terjadi angin ataupun mendung seperti mau hujan, tidak. Cuacanya cerah. Cuaca yang semulanya sejuk, sobat merinding, kini berubah menjadi dingin, menusuk ke dalam tulang. Ketika pukul kurang lebih pukul 11 malam, sobat merinding, dan disitulah keanehan kedua terjadi, sobat merinding. Sayup-sayup kudengar seperti merengek-rengek, suara seperti suara bocil yang minta beliin ikan cupang di pasar malam ke emaknya. Begitulah bunyinya, sobat merinding. Sontak setelah mendengar rengean tersebut, aku pun langsung mengambil senterku, ku toleh kiri, toleh kanan, dan ternyata di pinggiran tebing ku dapati, sobat merinding, sesosok wanita yang rambutnya sepinggang tapi membelakangiku. Tepatnya bukan membelakangi sih, nyerong begini. Begitulah sobat merinding posisinya. Ketika aku melihatnya, aku kan sebelumnya merasa terganggu dengan rengean tersebut, sobat merinding. Aku pun berkata dalam bahasa daerahku, lah kau rupu-ruponya, ai kau nih, begingam baik kau nih ruponya. Sana, woilah kau nih, wengek, minta alem kau. Woilah sana kau. Dan setelah aku berkata seperti itu, sobat merinding, rengeannya bertambah keras. Aku langsung mengeluarkan handphoneku, ku putar sebuah surat ayat kursi tepatnya. Ketika aku sudah memutar ayat kursi tersebut, sobat merinding, rengeannya tadi tambah kuat, sobat merinding, dan itu cukup mengganggu. Dan segera aku matikan handphoneku, ku masukkan lagi ke dalam saku. Aku pun inisiatif membacakan ayat tersebut dengan mulutku. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah aku membaca surah tersebut, ayat tersebut, sobat merinding, entah larinya kemana, apa larinya ke dunia kapur Rudita Putih, ataukah masuk ke dalam kantong Doraemon. Seketika itu, perempuan yang tadi yang merengek-rengek seperti koruptor minta amnesti, ya jangan dikasih amnesti lah. Ntar dia bebas korupsi lagi, dan mau jadi apa negeri ini? Kembali lagi ke cerita, kok bahas korupsi sih? Seketika itu hilang, sobat merinding, wanita tadi. Dan disitunya aku lega dong. Aku kembali ke shelterku, aku pasang selimut, dan aku mencoba untuk tidur kembali, sobat merinding. Dan ketika aku mulai tertidur, sobat merinding, entah jam berapa itu, aku tidak sempat untuk melihat handphoneku. Mungkin sekitar 00.30 mungkin terdengar suara seperti ini, sobat merinding, kurang lebih seperti ini. Aku akan mencoba menirukannya. Sontak aku terbangunlah, sobat merinding, mendengar suara tersebut. Dan ketika aku bangun, alangkah terkejutnya aku, sobat merinding. Di situ sudah terdapat sesosok ular besar yang cukup besar lah menurut aku, sobat merinding. Mungkin sebesar batang pinang. Dan itu pengalaman pertama aku melihat ular sebesar itu, sobat merinding, dengan mata kepala aku sendiri. Dan lebih anehnya lagi, sobat merinding, di atas kepalanya ular itu terdapat sebuah jengger seperti aku nggak tahu apa itu jengger atau itu mahkota. Yang jelas di atas kepalanya itu, sobat merinding, mengeluarkan cahaya seperti mungkin cahaya berlian, batu merah delima gitu bentuknya, memancarkan sinar merah, sobat merinding. Dan orang-orang sini biasanya menyebutnya dengan ular Paul. Tapi sebelum aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, sobat merinding, aku hanya menganggap ular Paul tersebut hanya mitologis mata. Mungkin karena aku hanya menganggapnya mitologis mata tersebut, sobat merinding, dia menampakkan wujudnya ke aku.
Tapi sobat merinding bentuknya persis banget seperti ular kobra. Karena aku sering sekali membunuh ular kobra, sobat merinding, karena di kebunku sering ada ular kobra yang ingin memangsa ayam-ayamku dan bentuknya itu mirip sekali. Tapi di sekitar lehernya sini sobat merinding terdapat warna sisiknya warna merah. Dan sontak sahabat merinding, ketika melihat ular tersebut langsung kuraihlah senapanku yang biasanya aku gunakan untuk camping. Ya, sobat merinding yang biasanya sudah biasa menonton video campingku tahulah senapan yang biasanya aku gunakan untuk berburu di saat aku camping tersebut. Ku arahkanlah moncong senapan tersebut sobat merinding. Dan ketika pelatutnya ku tarik sobat merinding, senapan yang biasanya mengeluarkan bunyi yang cukup kuat tersebut, entah kenapa di saat itu hanya mengeluarkan bunyi yang tidak lebih seperti suara kentut. Pus gitu. Peluru yang kupakai untuk menembaknya kira-kira 2 atau 3 meter jatuh di depan aku sobat merinding tanpa mengenai tubuh ular tersebut. Dan aku pun sontak berkata, ular minta alem bulok nih, baiklah. Ketika aku selesai mengucapkan kata-kata dalam bahasa daerah tersebut sobat merinding, datang kakek yang mempunyai jenggot yang panjangnya sekitar sejengkal. Sobat merinding, jenggotnya putih, memakai buntelan di atas kepala juga seperti tuanku Imam Bonjol, dan juga berkata seperti ini sobat merinding di dalam bahasa daerah, lah ya kau jang ya rupanya, ai jang aku tak tahu aman kau tadi, dem tak boleh nak takut di kami nih, kami tidak nganggu kau. Dan seketika itu sobat merinding selesai mengucapkan beberapa kata tersebut, sang kakek tadi entah kemana lagi sudah seperti Mbak Kunti yang duduk di pinggir parit, entah kemana, atau mengikuti Mbak Kunti tadi masuk ke dunia kapur di Tabuti atau ke kantong Doraemon, hilang. Ketika aku memejamkan mata, pas aku membuka mataku kembali, sudah tidak ada lagi sobat merinding. Dan ketika kakek tersebut selesai pergi sobat merinding, dan disitulah aku kembali melanjutkan tidurku. Dan tidak ada lagi tuh gangguan sampai pagi, sampai azan subuh berkumandang, dan situlah mendengar suara azan subuh yang sayup-sayup ketika di dalam hutan kan sobat merinding. Walaupun ada suara yang kecil, karena tidak ada gangguan dari suara yang lain, dapat dengan mudah kita dengar suara azan tersebut. Dan situlah aku langsung bangun sobat merinding untuk mengemasi barang-barangku kembali. Dan sebelum siang menjelang, aku pun sudah kembali ke tempat desaku tinggal, dan ku tinggal ke shelter tersebut. Dan di video yang lainnya aku akan menceritakan pengalaman campingku yang lain sobat merinding, dan juga aku akan menceritakan penemuan babi yang memakai kalung emas. Nanti akan kuceritakan di video yang lain. Oke, buat sobat merinding yang mempunyai pengalaman horor yang ingin aku ceritakan di video-videoku yang lain seperti video ini, kirim saja ke email aku di bawah ini. Dan juga jikalau sobat merinding ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, ya tentunya pertanyaan yang masuk akal dan juga sopan ya sobat merinding, silakan tanyakan saja di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video aku yang selanjutnya.